Anak kecil, masih remaja, membunuh anak kecil. Coba tuh, gak kepikiran. Apalagi yang umur 14 tahun sampai buat strategi yang bisa dibilang itu alibi lah supaya dia tuh nggak ketahuan kalau dia yang melakukan pembunuhan. Itu tuh di luar nalar sih. Halo everyone, balik lagi sama gue Fanny di channel Kena Mental. Hari ini gue seneng banget bisa ketemu sama kalian lagi karena nggak tahu kenapa ya, meskipun kita ketemu sekitar mungkin 2 minggu sekali, tapi gue ngerasa kangen banget buat ketemu sama kalian lagi. Dan gak bosan-bosan gue mau mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah dukung channel ini, udah subscribe, komen, juga like maupun share. Karena semua kontribusi kalian sangat berharga buat gue dan tim. Terima kasih guys. Dan buat kalian yang baru datang ke channel ini, gue ucapin selamat datang. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman, sebelumnya mau ngomong dulu nih, kalau misalnya kalian ngedenger suara-suara di luar nih, sebenarnya emang lagi hujan. Jadi mohon maaf banget kalau ada suara-suara yang kurang enak di audionya. Dan sebelum masuk ke video ini, gue mau disclaimer dulu nih. Video ini dibuat bukan untuk mengajak atau melakukan tindakan di cerita yang bakal gue bahas. Dan apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, ataupun yang lainnya, gue dan tim memohon maaf, lahir dan batin. Hari ini gue akan menceritakan kasus kriminalitas yang dilakukan oleh 2 orang remaja yang melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap bocah berusia 11 tahun di Makassar. Hal ini dilakukan untuk transaksi jual beli ginjal di media sosial. Dilansir dari BBC News Indonesia, penawaran dan permintaan jual beli ginjal itu memang sebenarnya masih banyak beredar di media sosial. Namun, pihak kepolisian Indonesia mengatakan sebenarnya kasus ini tuh nggak ada kaitannya ataupun nggak ada hubungannya nih sama sindikat jual beli organ tubuh manusia. Menarik. Tapi jujur, cerita ini super duper menurut aku ya, ini parah, ini sadis banget. Karena kalian tahu pelakunya masih di bawah umur dan korbannya pun masih anak kecil. Kita langsung masuk ke ceritanya. Bocah itu bernama Muhammad Fadil Sadewa atau yang biasa akrab dipanggil Dewa. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari tahun 2023 kemarin, dia ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi tangan terikat dan dibungkus dengan plastik berwarna hitam. Dia ditemukan di kolong jembatan di Jalan Inspeksi PAM Timur, Waduk Nipa-Nipa, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Bocah yang masih duduk di bangku kelas 5 SD ini diculik dan dibunuh oleh 2 remaja yang berinisial AD dengan usia 17 tahun dan partnernya MF berusia 14 tahun. Keduanya mengaku tindakan tersebut dilakukan atas dasar tawaran jual beli ginjal yang harganya mencapai 1,2 miliar di media sosial. Untuk menindaklanjuti permintaan dan laporan dari Polri, pada hari Jumat tanggal 13 Januari, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo memblokir sebanyak 7 laman jual beli organ tubuh. Nah, untuk memastikan masyarakat nggak bisa nih mengakses lagi situs tersebut, laman ini diblokir atas dasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 40 Ayat 2A dan 2B tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, dasar hukum lainnya yang menguatkan penutupan akses ke situs-situs tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 192, Pasal 64, Ayat 3 yang membahas mengenai pelanggaran terkait penjualan organ tubuh manusia. Kita langsung masuk ke
kronologinya. Menurut keterangan Jamaluddin yang merupakan kakek dari korban yaitu Dewa, bermula pada hari Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Saat itu di depan minimarket, tepatnya di Jalan Batuaraya, Kota Makassar, tiba-tiba ada seorang pengendara motor yang menghampiri cucunya yaitu Dewa untuk menawarkan membersihkan rumah dengan imbalan uang Rp50.000. Dikabarkan pengendara motor ini adalah remaja yang berinisial AD. Akhirnya berangkatlah nih si Dewa dan si AD itu. Sampai di rumahnya AD, Dewa ini disuruh nunggu sambil nonton laptop. Nah, kok tiba-tiba mau sih si Dewa main ngikut-ngikut aja? Menurut keterangan Karmin, yaitu ayah dari Dewa yang berusia 33 tahun, Dewa ini merupakan pribadi yang rajin dan memiliki jiwa pekerja keras. Jadi dia tuh nggak mau nih menyusahkan orang tuanya, justru dia mau membantu orang tuanya dan dia pun jarang mengeluh dalam kondisi apapun, serta seberat apapun pekerjaannya. Dewa ini lebih dekat dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan neneknya yang bernama Aminah. Dan menurut keterangan neneknya, Dewa ini memiliki cita-cita menjadi seorang tentara. Miris banget ya, anak yang rajin bantu orang tua. Ini bisa dikatakan Dewa ini anak baik-baik, bahkan cita-citanya aja mau mengabdi sama negara loh, jadi tentara. Tapi sayangnya dia harus memiliki nasib yang naas. Saat itu Dewa pun berangkat dari sebelum maghrib. Namun mulai dari sore itu sampai malam hari Dewa ini nggak pulang-pulang. Dan akhirnya dinyatakan hilang mulai malam itu. Sehingga pencarian pun dimulai. Pencarian pun dimulai dari malam hari itu sampai keesokan paginya pada hari Senin tanggal 9 Januari. Kakek bersama dengan beberapa warga mendatangi titik lokasi terakhir terlihatnya Dewa, yaitu tadi di depan minimarket. Mereka ke sana untuk mengecek CCTV yang ada di sana. Dan terungkaplah di sana siapa yang menjemput Dewa pada sore hari itu. Selang 2 hari, Dewa pun ditemukan sudah tidak bernyawa. Miris banget ya, padahal Dewa nih pengen ikut ya karena dia tuh pengen kerja gitu loh. Padahal apa ya, maksud gue kayak meskipun uang itu hanya 50.000, ya menurut gue itu udah termasuk nominal yang besar juga untuk didapatkan anak sekolah, anak SD. Dan dia tuh pasti semangat banget gitu loh, cuman ternyata dia dijebak sampai kehilangan nyawanya. Nah, itu dia kronologi dari kasus ini, dan sekarang aku akan menjelaskan fakta-fakta serta hasil interogasi pada kasus ini. Nah, informasi ini sudah kita rangkum dari beberapa sumber yang dikabarkan memang pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku AD. Menurut keterangan Kombes Pol Budi Haryanto, di mana ketika Dewa ini lengah nih pas nonton laptop, si pelaku AD ini mencekik Dewa dari belakang dan sempat membenturkan kepalanya Dewa ke tembok sebanyak 5 kali hingga meninggal. Nggak kebayang gak sih kayak dijedot-jedotin sampai 5 kali sampai aduh, gue jadi kepikiran adik gue deh. Adik gue juga masih kecil soalnya. Setelah itu dibantu dengan partnernya MF, Dewa pun diikat dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam. Nah, kemudian si Ade ini membuka lagi nih situs jual beli organ yang sebelumnya ia sempat buka. Situs ini diindikasikan bernama Yandex yang berasal dari Rusia. Jadi di dalam situs tersebut tuh ada semacam kayak option organ sale gitu, yang kalau diklik itu akan terpampang harga kayak organ ginjal, organ paru-paru, dengan harga mencapai 80.000 US dollar atau kalau dirupiahkan itu mencapai 1,2 miliar. Nah, si Ade ini mengaku nggak dapet respon nih dari calon pembelinya. Jadi karena udah bingung ini jenazahnya Dewa mau diapain lagi, akhirnya dia memutuskan untuk membuang mayat atau jenazah Dewa ini
ke kolong jembatan, dibantu dengan MF. Nah, informasi lainnya yang didapatkan yaitu ketika dewa ini udah dibawa nih ke rumahnya si Ade, atau ya bisa dibilang sudah dikatakan hilang, si MF sempat datang ke rumahnya dewa untuk minta foto-fotonya dewa dengan alibi sebenarnya mau bantu cari dewa. Tapi itu hanya alasan dia agar tidak terlihat mencurigakan sebagai pelaku pembunuhan. Gila ya, umur 14 tahun ada loh pikiran kayak gitu. Mentalnya kuat banget coba. Selain itu kita juga nggak tahu nih, sebenarnya foto-foto itu diminta tuh buat apa? Apa bener hanya untuk alasan biar nggak ketahuan, atau dia punya tujuan lain? Nah, ketika udah ketahuan nih melalui CCTV, dicarilah mereka, dan akhirnya ketangkap. Mereka pun sempat dibawa ke rumahnya si dewa dulu nih, untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Selain itu, mereka juga di-keep di situ untuk menghindari amukan warga. Bahkan, beberapa warga yang emosi tuh udah nyamperin rumah pelaku, kedua pelaku si Ade sama si MF ini, dan menghancurkan rumah mereka. Tapi anehnya, orang tua dan keluarga dari pelaku ini udah nggak ada di rumah itu. Kayak mereka tuh udah kabur, udah ngungsi, karena mereka tuh udah takut diamuk sama warga. Gila ya, masih sempet-sempetnya mereka kabur. Dan sampai pihak berwajib datang, si pelaku Ade dan MF ditahan di rumah si dewa. Setelah diinterogasi mendalam dan melakukan press conference, akhirnya Kombes Pol Budi Haryanto menyatakan motif pembunuhan ini dipicu oleh keinginan kaya mendadak. Karena kalau udah mendapatkan hasilnya, pelaku itu mengaku akan membantu perekonomian keluarga mereka dan membangun rumah untuk keluarga mereka. Dalam kasus ini, Kombes Pol Budi Haryanto membagi dalam 3 aspek sehingga peristiwa pidana ini bisa terjadi. Apalagi kedua pelakunya ini masih di bawah umur. Nah, aspek pertama yaitu aspek sosiologis. Keluarga tersangka ataupun pergaulan tersangka ini diwarnai oleh hal-hal negatif. Contohnya adalah tersangka ini mengkonsumsi konten negatif yang dimaksudkan adalah mengakses situs jual beli organ tubuh. Atas dasar itulah, pelaku Ade nekat melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap korban. Yang kedua, aspek psikologis. Jadi pihak kepolisian akan mendatangkan psikiater untuk mengecek psikologi dari pelaku Ade, karena meskipun Ade melakukan pembunuhan, ia adalah seorang remaja berusia 17 tahun. Bayangin, remaja 17 tahun, gue aja masih senang-senangnya main. Dia ngelakuin pembunuhan ke bocah yang lebih kecil daripada dia, itu mentalnya tuh kena deh kayaknya. Ade ini akan diperiksa sejauh mana ia tega melakukan pembunuhan tersebut. Yang ketiga adalah aspek hukum atau yuridis. Pihak kepolisian sudah mengkonstruksikan pidana dengan pasal pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Fakta lainnya, BBC News Indonesia menemukan grup publik di Facebook yang secara terang-terangan melakukan penawaran jual beli ginjal. Grup ini bernama Forum Donor Ginjal Indonesia yang memiliki 733 anggota dan melakukan diskusi terbuka terkait penjualan ginjal. Tawarannya lengkap mulai dari golongan darah hingga kontak yang bisa dihubungi. Nah, ini ada screenshot grup donor ginjal Indonesia yang di Facebook. Di sini ada beberapa komentar kayak, "Cek inbox mas, saya minat golongan darah B+, usia 32 tahun. Saya mau donor laki-laki Goldar O, tidak merokok dan tidak alkohol, lokasi Bandung. Cek inbox." Ini udah kayak jual beli laptop ya. Cek inbox gan, cek inbox mas. Nah, bisa dilihat di sini emang bener-bener sefrontal itu, kayak kita lagi jual barang aja. Ini padahal organ tubuh loh. Gak hanya screenshot itu aja, ditemukan juga grup donor ginjal luar negeri yang memiliki 277 anggota lebih aktif dengan menampilkan postingan diskusi tawaran setiap hari. Selain itu, grup serupa juga ditemukan di platform Telegram.
BBC News Indonesia sempat menghubungi beberapa orang yang melakukan penawaran untuk menjual ginjalnya. Dan umumnya mereka menjawab singkat dengan kalimat butuh uang. Kita lanjut ke fakta selanjutnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan otopsi korban, sebenarnya nggak ada organ tubuh yang hilang dan nggak ada juga penjualan organ tubuh manusia. Pelaku ini hanya terpengaruh akun palsu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Tapi apakah kepolisian akan percaya begitu saja dengan keterangan tersebut? Bayangin, bocah berusia 17 tahun ngerti tuh penawaran jual beli organ dan ya bahkan berani melakukan pembunuhan tersebut. Kayak kalian curiga nggak sih kemungkinan ada oknum tertentu di balik pelaku yang melakukan pembunuhan tersebut? Dilansir dari BBC News Indonesia, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, Ede Surya Darmawan, menilai keberadaan grup atau diskusi mengenai jual beli organ tubuh manusia di media sosial itu memang menjadi pintu masuk jaringan perdagangan manusia. Karena menurutnya kasus penculikan dan pembunuhan yang terjadi di Makassar ini merupakan pertanda nih, di mana orang itu memang mempunyai potensi kebutuhan dan potensi untuk mendapatkan uang secara cepat dan singkat melalui jalan yang salah. Hal seperti ini bukan hanya harus diberhentikan oleh polisi dan Kominfo aja, tapi juga harus diselidiki lebih lanjut mengenai sindikat sampai ke akar-akarnya. Karena realitanya selalu ada pasar gelap dan bisnis bawah tangan yang bisa aja kejadian di mana-mana. Dan hal itu harus diselidiki lebih lanjut. Setiap orang yang terlibat dalam transaksi ini mendapatkan pidana paling lama 10 tahun penjara dan denda sejumlah 1 miliar. Lalu mereka yang menjadi makelar dalam hal ini bisa dijerat delik pidana perdagangan manusia. Jadi keberadaan jual beli ginjal ini memang gak lepas dari tingginya kasus pasien gagal ginjal. Keberadaan sindikat jual beli organ tubuh ini akan terus ada selama terdapat permintaan, khususnya adalah organ ginjal. Nah, sejauh ini di Indonesia tuh nggak ada wadah resmi untuk donor ginjal, seperti halnya donor darah. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Mahesa Pranadipa Michael, mengatakan transplantasi organ tubuh itu sebenarnya boleh selama mengikuti prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Nah guys, itu dia cerita kriminalitas pada video kali ini yang super duper gila menurut gue. Karena apa? Anak kecil, masih remaja, membunuh anak kecil. Coba tuh, gak kepikiran. Apalagi yang umur 14 tahun sampai buat strategi yang bisa dibilang itu alibi lah supaya dia tuh nggak ketahuan kalau dia yang melakukan pembunuhan. Itu tuh di luar nalar sih. Kemungkinan menurut gue sebenarnya ada oknum di balik mereka yang seharusnya masih bisa diungkap atau diselidiki lebih lanjut oleh kepolisian. Jadi guys, hikmah yang bisa kita petik dari kasus kali ini yaitu parenting orang tua sangat-sangat diperlukan, baik itu dari pelaku maupun korban. Karena kita sebagai orang tua dan anggota keluarga nggak selalu tahu pergaulan anak-anak dan adik-adik kita di luar sana. Jadi penting banget parenting orang tua untuk menjaga perilaku dan sikap dari adik-adik maupun anak-anak kita. Buat kalian yang suka dengan video ini, bisa langsung like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa selalu dukung channel kita dengan klik lonceng di bawah ini. Nah, thank you banget yang udah nonton video ini sampai selesai. Gue Fanny pamit undur diri, see you in another video. Bye-bye.